Dari Allah musta'an. Dengan ibu siapa? Dari mana? Rumah Arifah di Cirebon. di mana? Cirebon. Baik, silakan. Saya kan dapat rezeki dari Allah. Baru dengar itu. SWT. Saya dapat rezeki. Saya dapat rezeki. Iya. Terus? Dan rezeki tersebut saya dapat bukan dengan mengambil hak orang lain, tapi ada yang nggak senang sama rezeki yang saya dapat. Jadi di satu sisi Ada yang apa? ada yang tidak senang dengan rezeki yang saya dapatkan. Jadi di satu sisi saya merasa senang dengan rezeki yang saya dapat, tapi di sisi lain saya sedih karena kok ada orang yang nggak senang sama rezeki yang saya dapatkan. Jadi saya kan nggak mau ngelepas rezeki itu. Saya kan rezeki dari Allah, nggak mau ngelepas rezeki itu, dan rezeki itu emang nggak bisa dibagi sama orang lain. Baik. Tapi di satu sisi saya juga sedih karena rezeki yang saya dapatkan itu menjadi beban untuk orang lain. Jadi apa yang saya harus lakukan, Bu ya? Baik, Masya Allah. Baik. Keadaannya. Terima kasih. Mohon Baik, maaf. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kita masih berada di dunia, tentu ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Biarpun kita berusaha untuk membuat senang orang, kita berusaha menjadi orang sebaik apapun, tentu ada orang yang tidak senang dengan kita. Jangankan kita, baginda Nabi pun ternyata masih ada yang membenci beliau. Ngiri kepada kita tentu ada, kita selagi di dunia. Baru kalau Anda di surga nanti nggak ada orang ngiri kepada Anda. Itu kaidah yang harus Anda pahami dalam hidup di dunia. Pasti akan ada orang ngiri kepada kita, mendengki kepada kita, benci kepada kita, ada. Tapi berupayalah jangan itu Anda. Jangan Anda menjadi pembenci dan jangan Anda menjadi pendengki. Ini selagi di dunia. Nah, kalau sudah pasti ada, ya perlu kita tata hati. Di saat kita menemukan orang yang membenci kita, ya jangan ambil pusing. Memang kita di dunia. Kalau ada orang ngedengki kepada kita, ya sudah, jangan ambil pusing. Memang kita di dunia. Itu yang harus kita hadirkan di hati kita. Karena di dunia ada orang ngedengki. Ya memang kalau dengki terus bagaimana akan kita buang harta kita. Dan kesuksesan kita bukan saja di itu. Mungkin nanti ada kesuksesan anak kita dan seterusnya. Ada orang marah dengan kita, menfitnah. Ya biar satu seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, kita juga jangan terlalu prasangka sama orang dia nggak senang sama kita gara-gara kita mendapatkan sebuah keberuntungan. Belum tentu. Bisa jadi pas Anda cerita tentang rezeki dia lagi sakit gigi. Nggak komentar belas, nggak ada reaksi senyum karena dia nahan sakit gigi. Andanya cerita misalnya. Jadi kita juga nggak boleh gampang nuduh orang ngiri kepada kita. Bisa saja reaksi-reaksi wajahnya bukan karena ngiri. Bisa jadi dia itu sendiri, dia menyesal karena hal yang lain, bukan karena dia menyesal. Dia bisa jadi menyesal karena dia belum mendapatkannya. Oh ini orang baru saja kok sudah dapat ya. Saya sudah lama bekerja kok nggak dapat. Tapi tidak ngiri kepada Anda, bisa jadi senang Anda mendapatkan rezeki. Maka jangan suudon sama orang deh, karena urusan ngiri adalah dalam hati. Kalau tiba-tiba mengganggu Anda, lagi-lagi kembalikan. Di dunia semacam itu. Tinggal kita jangan mengganggu orang. Jadi seperti itu. Jadi jangan gampang prasangka kepada orang. Dan juga dari mana kita tahu dia ngiri kepada kita? Kalau memang mungkin ada orang ngiri pada kita dengan menghantam dan semua, semua fitnah sana sini. Itu pun kalau kita masih husnudon, belum tentu dia menfitnah. Ada orang yang memberitahu dengan yang salah, yang lain bukan dia, ternyata yang ngiri. Ada orang lain gak senang dengan kita, memberi informasi yang salah kepada saudara kita, tetangga kita, lalu tetangga kita jadi benci kita. Berarti ada di sana. Berarti bukan sebabnya dari tetangga kita. Makanya agar kita itu dengan orang yang ngiri kepada kita, yang jahat kepada kita, bisa tetap hati tenang, itu bagaimana? Ya seperti itu. Ditakwili, ditafsiri. Diarahkan agar hati kita tidak menjadi hati yang membenci dia. Jadi biarkan saja, jangan terlalu pusing ya. Ya rezeki yang penting ini halal. Kalau Anda pengen memberi, hadiahkan ke dia. Kalau Anda memang, tapi nggak usah pusing, jangan gara-gara saya di sini sudah saya tidak mau beruntung lah, biarin deh. Oh nggak begitu dong. Kita berusaha. Dan kalau dituruti orang ngiri juga ada habisnya. Bukan saja dia ngiri kepada kekayaan, bahkan mungkin keberhasilan anak atau yang lainnya. Kalau dituruti nggak ada ujungnya dong, namanya ngiri kan terus pergi ngiri sampai kapanpun ngiri. Sampai dia sembuh baru saya beres. Di saat dia tersembuh maka kita harus ikut sakit, ya enggak dong. Yang tenang. Yang penting jangan ngiri di hati Anda. Kalau ada orang ngiri wajar. Bahkan kata Syekh Sya'rawi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau sudah ada orang mulai ngiri kepada Anda, berarti kamu tuh diperhitungkan di matanya.
Sebab kalau kamu tidak diperhatikan, nggak akan dia ngiri. Apakah Ustadz? Ustadz diiri, ada Ustadz ada yang menghasut Ustadz lain. Ya nggak usah khawatir, bahkan kata Syekh Sya'rawi, berarti sampai guyonan dulu, Allah ma'aktir khusadana, ya Allah kalau begitu perbanyaklah orang yang hasut, berarti saya semakin sukses. Artinya nggak, bukan doa benar, maksudnya apa? Semakin banyak menghasut kita, berarti semakin kita diperhitungkan di mata dia. Makanya berarti kita sebetulnya naik sebetulnya. Semoga ini naik di hadapan Allah. Maka jangan pusing dengan orang menghasut, nanti nggak jalan dong. Berjuang nggak, dakwah dihasut sama orang berhenti, ya nggak berarti. Anda hanya urusan pemberian rizki. Dalam dunia dakwah pun ada bahkan yang namanya hasut. Kata Imam Ghazali menyebutkan lah hasada ka hasadil ulama. Kalau hasut yang paling serem ya hasutnya di alangan ustadz, bahaya banget. Tapi ini ada. Maka dari itu tenangkan hati Anda. Yang penting jangan Anda menghasut. Jika ada menghasut, tata hati Anda, jangan Anda terpengaruh dengan hasutan tersebut. Jangan mudah juga percaya kalau dia menghasut. Bisa jadi mereka bereaksi yang tidak baik bukan karena menghasut Anda, karena mungkin hal yang lainnya. Agar hati kita tetap tertata baik. Wallahu a'lam bishawab.